Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pendidikan sebagai sebuah sistem. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 071 dari kelas MPIB. Pertama, saya akan menjelaskan subbab pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani yang artinya yaitu sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Kemudian ada 8 ciri-ciri sistem. Yang pertama yaitu memiliki tujuan. Tujuan itu merupakan goals yang harus tercapai, dan dalam konteks apapun, tujuan itu harus selalu ada. Yang kedua yaitu komponen. Komponen yaitu menjadi salah satu hal penting yang harus ada. Meskipun sebuah sistem itu dapat memberikan banyak manfaat, tetapi tidak memiliki komponen yang mendukung, maka sistem tersebut tidak akan bernilai. Yang ketiga yaitu environment atau lingkungan. Environment ini adalah lingkungan sistem yang harus diperhatikan. Kenapa harus diperhatikan? Karena lingkungan ini akan dapat merugikan dan juga dapat menguntungkan. Yang keempat yaitu proses. Proses yaitu tahapan selama pengolahan input hingga menjadi output yang dapat menggambarkan ketercapaian dari tujuan tersebut. Yang kelima yaitu interface, yaitu penghubung antara subsistem yang terdapat dalam sistem. Yang keenam yaitu keterkaitan antara subsistem atau komponen lainnya yang mendukung agar tujuan dari sistem tersebut lebih mudah untuk dicapai. Yang ketujuh yaitu umpan balik. Nah, umpan balik ini adalah hasil akhir yang nantinya dijadikan yang dijadikan acuan untuk mengevaluasi mulai dari proses awal hingga akhir. Yang terakhir yaitu fungsi yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan. Perkenalkan, nama saya Kurniaika Nur Aini, NIM 039. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu komponen-komponen yang terdapat dalam sistem pendidikan. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang mempunyai peran untuk berlangsungnya proses belajar mengajar. Kemudian, dalam komponen-komponen pendidikan terdapat 4 poin. Yang pertama adalah masukkan input pada sistem pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus ada dan tersedia karena dibutuhkan untuk keberlangsungan proses pendidikan. Dalam input pada sistem pendidikan terdapat dasar pendidikan, tujuan pendidikan, dan peserta didik. Dasar pendidikan adalah proses umpan balik antara pendidik dengan peserta didik dengan melibatkan berbagai faktor pendidikan diselenggarakan untuk mencapai tujuan pendidikan dengan senantiasa didasari oleh nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai itulah yang disebut dengan dasar pendidikan. Yang kedua adalah tujuan pendidikan. Dengan adanya tujuan pendidikan, diharapkan terbentuknya seorang manusia yang utuh dengan memperhatikan aspek jasmani dan rohani, aspek individualitas dan aspek sosial, aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, serta serba keterhubungan manusia dengan dirinya, dengan lingkungan sosial dan alamnya, dan dengan Tuhannya. Selanjutnya adalah peserta didik. Dalam hal ini, perkembangan seorang anak memerlukan pendidikan dan bimbingan dari orang dewasa melalui 2 aspek, yaitu aspek pedagogis. Seorang ahli pendidikan menganggap bahwa manusia itu sebagai animal educandum, yaitu manusia yang memerlukan pendidikan. Yang kedua adalah aspek sosial dan kultural. Para ahli sosiologi memandang bahwa manusia merupakan homo socius, yaitu makhluk yang berwatak dan berkemampuan dasar untuk hidup bermasyarakat. Yang poin ke B adalah proses pada sistem pendidikan. Proses pendidikan adalah kegiatan komponen pendidikan oleh pendidik untuk pencapaian tujuan pendidikan. Dalam proses sistem pendidikan terdiri dari pendidik dan non-pendidik. Pendidik biasa disebut dengan guru atau dosen. Pendidik merupakan orang yang
orang yang bertanggung jawab untuk membimbing. Kemudian non-pendidik sering disebut dengan tenaga kependidikan, adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya adalah kurikulum atau materi pendidikan. Dengan ketentuan, yang pertama, kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan anak. Yang kedua, isi kurikulum sebaiknya mencakup keterampilan, pengetahuan, sikap yang dapat digunakan peserta didik dalam pengalamannya. Yang ketiga, peserta didik seharusnya didorong untuk belajar karena kegiatannya sendiri tidak sekedar informasi apa yang dilakukan oleh seorang guru. Yang keempat adalah materi yang dipelajari. Peserta didik harus mengikuti minat dan keinginan anak sesuai dengan perkembangannya dan bukan menurut keputusan orang tua. Selanjutnya adalah prasarana dan sarana. Sarana merupakan sesuatu apapun yang membantu terlaksananya proses belajar mengajar, sedangkan prasarana pendidikan adalah alat yang secara tidak langsung mendukung proses belajar mengajar seperti peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan oleh guru dan murid. Perbedaan prasarana dan sarana adalah terletak pada fungsi masing-masing, yaitu sarana pendidikan untuk memudahkan penyampaian, mempelajari materi pelajaran, sedangkan prasarana pendidikan untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya adalah administrasi. Administrasi pendidikan merupakan kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan sekolah atau lembaga pendidikan. Selanjutnya adalah anggaran. Anggaran merupakan biaya yang harus dipersiapkan dengan rencana terperinci. Selanjutnya adalah metode pendidikan. Dalam metode ini dibagi menjadi 3, yaitu metode diktatoral, bersumber dari teori empiris yang mengatakan bahwa pertumbuhan manusia ditentukan oleh faktor luar manusia. Metode ini menimbulkan sikap yang otoriter dan diktator. Yang kedua adalah metode liberal. Metode liberal bersumber dari pendirian naturalisme yang menyatakan bahwa perkembangan manusia sebagian besar ditentukan oleh kekuatan dari dalam yang ada pada diri manusia. Selanjutnya adalah metode demokratis. Metode ini bersumber dari teori Konvegen yang menyatakan bahwa perkembangan manusia tergantung pada faktor dari dalam maupun luar. Poin yang ketiga adalah lingkungan pada sistem pendidikan. Proses pendidikan sangat dipengaruhi oleh lingkungan, yaitu lingkungan yang mempengaruhi proses pendidikan adalah lingkungan sosial, yang terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah lingkungan keagamaan. Yang ketiga lingkungan budaya, yaitu nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang di sekitar lembaga pendidikan. Yang keempat lingkungan alam, baik keadaan iklim maupun geografisnya. Yang kelima lingkungan politik, yaitu keadaan politik yang terjadi pada daerah di mana lembaga pendidikan tersebut berdiri atau melaksanakan pendidikan. Yang keenam adalah lingkungan ekonomi, yaitu kondisi ekonomi yang ada di sekitar lembaga pendidikan dan masyarakat sekitar. Komponen yang terakhir adalah luaran atau output pada sistem pendidikan. Output pada sistem pendidikan adalah hasil keluaran dari proses yang terjadi pada sistem pendidikan, atau disebut dengan tamatan atau lulusan, dan diharapkan lulusan tersebut mampu mengembangkan dan melestarikan budaya pada lingkungan masyarakatnya, dan kepribadiannya dapat terbentuk dengan baik dan menjadi warga negara yang baik didasarkan pada landasan-landasan pendidikan, serta mampu bersaing di dunia kerja. Perkenalkan, nama saya Rizky Wadani, NIM 063 dari kelas MPIB. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin C, yakni pendidikan sebagai suatu sistem. Sebelumnya, kita singgung dulu, apa sih pendidikan itu dan apa sih sistem itu? Seperti yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya, pendidikan itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni pedagogi. Bisa kita simpulkan sendiri bahwa pendidikan ini merupakan sebuah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan proses
pembelajaran dan suasana belajar agar peserta didik itu dapat dididik secara aktif dan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka atau potensi yang mereka miliki untuk kepentingan masyarakat. Dan sekarang apa sih sistem itu? Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari Sri Wahyuni tadi, bahwa sistem itu merupakan komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Jadi seperti halnya begini teman-teman, manusia itu mempunyai organ, manusia itu mempunyai jaringan, seperti halnya ada otak, ada otot, ada jantung, dan lain sebagainya. Nah, di antara jaringan-jaringan manusia tersebut memiliki fungsi masing-masing yang berbeda. Namun, fungsi tersebut itu saling berkaitan demi mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh si tubuh manusia tersebut. Nah, seperti itu sistem itu. Selanjutnya, untuk komponen-komponen dari sistem pendidikan ini sudah dijelaskan di poin kedua tadi ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa pelajari itu. Dan selanjutnya, saya akan menyinggung lagi tentang pendidikan sebagai sebuah sistem. Kenapa sih kok pendidikan itu dianggap sebagai sebuah sistem? Jadi begini teman-teman, pada awalnya adalah manusia ini merupakan peserta didik. Manusia sebagai peserta didik. Artinya, manusia adalah makhluk yang memiliki beragam potensi yang perlu digali melalui pendidikan agar menjadi manusia yang sesungguhnya. Dan pendidikan sebagai suatu sistem ini merupakan kesatuan dari bermacam-macam komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam mempengaruhi perkembangan peserta didik menuju kedewasaannya atau mencari jati diri peserta didik itu yang sesungguhnya. Nah, teman-teman, pada era reformasi yang seperti sekarang ini, kemajuan ilmu pengetahuan begitu berkembang pesat, di mana pendidikan sekarang itu menitik beratkan kepada peserta didik, agar peserta didik itu menjadi pelajar yang kreatif, menjadi pelajar yang inovatif. Sehingga komponen-komponen sistem pendidikan saat ini sangat mempengaruhi sekali kesuksesan dalam suatu lembaga pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya kami dari kelompok 10 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.